Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi di channel Belajar Investasi. Di video kali ini saya akan mereview hasil investasi saya di aplikasi Bibit ya di bulan Desember 2024. Nah, bagaimana penjelasannya? Oke, langsung kita masuk ke video pembahasan. Buat kalian yang belum mendaftar di dalam aplikasi Bibit, silakan untuk lakukan pendaftaran terlebih dahulu ya. Yang mana di sini kita gratis ya untuk lakukan pendaftaran di dalam aplikasi ini. Kemudian nanti untuk pengguna baru kita bisa mendapatkan saldo sebesar Rp25.000 yang mana kita bisa gunakan untuk investasi pertama kita. Dan investasinya harus minimal Rp1.000.000 baru bisa menggunakan saldo cashback ini teman-teman. Jangan lupa untuk masukkan kode referral punya saya agar bisa mendapatkan cashback Rp25.000 ini. Nah, di dalam aplikasi Bibit ini kita itu bisa berinvestasi beberapa produk investasi ya, yaitu ada reksadana, SBN Retail, FR Syariah, dan juga saham teman-teman. Bisa kita lihat ya, ini adalah total nilai investasi saya 12.700.000, yang mana di sini saya itu mengalami kerugian minus 11,60% teman-teman, atau setara dengan minus Rp1.600.000. Nah, padahal di bulan November kemarin itu saya masih mengalami keuntungan ya. Bisa kita lihat 4 minggu yang lalu atau 1 bulan yang lalu, lebih tepatnya di bulan November 2024 itu masih mengalami keuntungan teman-teman. Nah, di sini mengalami keuntungan 2,71% atau setara dengan Rp382.000. Kenapa di bulan Desember ini saya mengalami kerugian yang sangat besar sekali seperti ini teman-teman? Karena di sini ada penurunan jatuh dari suatu harga saham ya. Lebih tepatnya itu di saham Adro teman-teman. Nah, bisa kita lihat di bibit saham ini ya. Kemarin untuk di bibit saham ini itu saya mengalami keuntungan. Sekarang mengalami kerugian minus 17,99% atau setara dengan minus Rp1.200.000. Nah, coba kita lihat ya di bulan November kemarin untuk investasi saham. Oke, ini ya untuk investasi saham kemarin itu mengalami keuntungan 10,21%, yaitu di Rp686.000. Nah, bahkan di sini untuk di saham Adro-nya saya itu mengalami keuntungan 50,54% ya, atau setara dengan Rp1.272.000. Sedangkan bisa kita lihat untuk sekarang di saham Adro di sini saya mengalami kerugian minus 17,38% atau setara dengan minus Rp437.000. Sehingga di sini total dari nilai investasi saya di dalam aplikasi Bibit sekarang mengalami kerugian, teman-teman. Bisa kita lihat di sini untuk semua investasi saham saya itu mengalami kerugian semua ya, teman-teman. Di sini untuk kerugian persentase terbesar ada di saham MPPA yaitu minus 87,79%. Sedangkan untuk kerugian terbesar itu ada juga di saham MPPA ini ya, yaitu minus Rp445.000. Nah, yang mana di sini saya itu mempunyai 10 lot. Kemarin saya membeli di harga 507 ya. Namun sekarang harganya di 62 teman-teman. Sehingga di sini saya mengalami kerugian. Nah, tapi ini lumayan ya teman-teman. Karena harganya masih terjadi kenaikan dan penurunan harga. Sedangkan bisa kita lihat ya, di bulan September kemarin, bahkan kita lihat di 1 tahun terakhir, nah itu dimulai dari Maret sampai dengan di bulan Oktober itu harganya di 50-an teman-teman. Sekarang sudah lumayan ya, harganya bisa naik, bahkan kemarin sempat menyentuh di harga 111 teman-teman. Tapi akhir-akhir ini mengalami penurunan kembali. Semoga secepatnya saham dari MPPA ini bisa lagi naik ya, seperti kemarin sempat di harga 500-an teman-teman. Oke, ini untuk dari saham. Sekarang kita bisa lihat untuk yang reksadana ya. Di sini ada di dana tabungan. Nah, di sini dipecah-pecah lagi teman-teman, ada pasar uang dan juga saham. Yang mana kalau ditotalin semuanya itu mengalami kerugian minus 8,38% atau minus Rp475.000. Kita bisa lihat yang pasar uang terlebih dahulu. Nah, kalau reksadana pasar uang cenderung mengalami keuntungan terus ya. Namun keuntungannya relatif kecil teman-teman. Bisa kita lihat di sini mengalami keuntungan
1,30% atau setara dengan 16.500 ya. Nah, di sini ada dua saham, Manulab Dana Kas Syariah dan juga Tri Mega Kas Syariah, teman-teman. Selanjutnya kita bisa lihat yang reksadana saham. Nah, di sini cuma ada dua, yang mana dua-duanya juga mengalami kerugian. Jadi yang namanya investasi itu penuh dengan risiko ya. Kita bisa mengalami keuntungan, bisa juga mengalami kerugian. Selanjutnya di sini ada umroh ya. Nah, di sini juga ada tiga, bahkan di sini teman-teman ada pasar uang, obligasi dan juga saham. Untuk yang pasar uang di sini mengalami keuntungan 0,39% atau setara dengan Rp2.800. Sedangkan untuk yang obligasi di sini mengalami keuntungan 1,02% atau setara dengan Rp9.000. Sedangkan untuk yang reksadana saham di sini mengalami kerugian minus 1,58% atau setara dengan minus Rp2.500. Nah, kemudian di sini juga ada link aja. Jadi ketika kita berinvestasi di dalam aplikasi link aja, nanti juga akan muncul ke dalam aplikasi Bibit. Karena di sini masih kerjasama ya antara link aja dan juga Shopee Pay ya teman-teman. Nah, ketika kita investasi di dalam Shopee, nanti juga akan muncul ke dalam aplikasi Bibit ini. Nah, selanjutnya buat kalian investor pemula tidak usah khawatir ya. Kalian bisa berinvestasi dengan rekomendasi Robo. Nah, nanti ketika kalian baru mendaftar akan disuruh untuk menjawab beberapa pertanyaan untuk menentukan profil resiko kita. Kalian bisa jawab yang sesuai ya, pertanyaan dari pendapatan per bulan, kemudian pengetahuan tentang investasi dan lain sebagainya, agar nanti bisa ditentukan untuk profil resiko kita. Nah, sehingga kita bisa berinvestasi dengan Robo, yang mana nanti misalnya kita investasi 100.000, nanti akan dipecah-pecah oleh Robo ini. Misalnya 10% ke pasar uang, 20% ke obligasi, 70% ke saham, atau sebaliknya teman-teman. Yang saham 10%, yang pasar uang 70%. Nah, tergantung dari resiko investasi kita nantinya. Kemudian kita juga bisa investasi manual ya, dengan pilihan kita sendiri. Kita bisa klik yang reksadana ini. Nah, saran saya buat kalian investor pemula bisa mencoba di pasar uang terlebih dahulu, karena di sini resikonya lebih kecil, teman-teman. Kemudian di dalam aplikasi Bibit ini kita sudah bisa berinvestasi minimal Rp10.000. Nah, di sini saya akan bandingkan ya untuk reksadana pasar uang, kemudian reksadana obligasi dan juga reksadana saham, teman-teman. Nah, yang warna biru ini itu adalah reksadana pasar uang, yang mana cenderung mengalami kenaikan terus ya. Untuk return dalam 1 tahunnya 5,29%. Sedangkan yang warna hijau ini itu reksadana obligasi, terjadi kenaikan dan penurunan harga, namun tidak signifikan ya. Untuk return per tahunnya 4,59%. Sedangkan yang ungu ini adalah reksadana saham, yang mana resikonya sangat tinggi sekali, teman-teman. Tuh, terjadi kenaikan dan penurunan harga. Nah, di sini dalam setahun kita bisa mengalami keuntungan, bahkan juga mengalami kerugian. Yang mana ke semua reksadana ini minimal investasinya Rp10.000. Oke, jadi itulah imbal hasil investasi saya di dalam aplikasi Bibit di bulan Desember 2024. Semoga video ini bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.